Halo Sobat Cindo, wong kito galo dimanapun berado. Senang sekali saya bisa kembali menemani waktu santai Anda di podcast Cindo, cerita insan pendidikan wong kito galo, persembahan BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Sobat Cindo, hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Hari ini kita akan bicara tentang arsitek di balik layar hebatnya para pelatih PAUD yang ada di Indonesia. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Pelatih PAUD Indonesia atau yang kita kenal dengan APAUDI. Bapak Ali Nugraha, selamat datang di studio kami, Pak Ali. Selamat datang, terima kasih sudah diundang ini. Iya, Pak Ali, saya sudah sempat ngintip-ngintip nih profil Bapak. Dan saya baca nih luar biasa sekali perjalanan pendidikan Bapak, di mana Bapak nih lahirnya di Bogor nih. Betul. Di Bogor tahun 1968. Sudah tua ya. Boleh ya saya spill? Boleh. Dan Bapak kayaknya hasil apa nih asli Sunda ya? Asli Sunda. Jadi Bapak belajarnya itu S1 di Bandung, S2-nya di UPI, sehingga Bapak juga meraih doktornya itu di Universitas Negeri Jakarta, dan juga nih double kayaknya nih di Unpas juga, keren ya. Jadi by the way, apa kabar Bandung Bapak? Masih dingin seperti dulu atau udah mulai panas-panas? Sekarang posisi Bandung musim hujan. Musim hujan. Tapi kota Bandung memang sudah berbeda jauh sekali dengan dulu. Iya. Dulu betul-betul dingin. Ya, sekarang sudah panas sekarang. Ya, mungkin perubahan iklim ya Pak ya. Betul, ya. Oke. Pak Ali, sebelum kita ngobrol tentang organisasi di mana Bapak sebagai pengurus ya, ini saya dengar Bapak ini pernah belajar di Queensland, Australia, lalu pernah juga di Yonsei, Korea Selatan, University, hingga pernah mampir di Milan, di Italia. Nah, dari sekian banyak negara itu, ada nggak satu momen ataupun kultur pendidikan yang berkesan, yang dimana Pak Ali merasa bahwa wah ini harus saya bawa ke Indonesia nih? Gimana menurut Bapak? Ada banyak itu ya, tapi sebelumnya cerita dulu sebetulnya pendahuluannya. Saya itu kan sebetulnya spesialisnya bidang kurikulum dulu. Oh baik. Jadi terjerembab di PAUD itu sebetulnya otodidaktis. Oke. Tetapi saya cukup baik memahami anak usia dini. Tapi tetap karena kita mesti penerimaan publik gitu ya. Akhirnya saya coba secara serius ikutlah kuliah. Jadi mendalami gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian coba belajar PAUD di Indonesia. Tapi ternyata kok tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu ya. Akhirnya saya pikirkan mungkin di luar. Cobalah berangkat ke Queensland. Saya pelajari tentang leadership di dalam pendidikan anak usia dini. Ternyata memang banyak hal-hal yang bisa kita bawa. Ya. Waktu itu saya bawa ke Indonesia, di samping jadi bahan mata kuliah gitu ya, juga digunakan untuk, kebetulan saya itu suka berinteraksi dengan guru-guru praktisi di lapangan. Guru PAUD maksudnya guru-guru PAUD ya di wilayah Bandung, kemudian juga keluar ke Jawa Barat. Kemudian singkat cerita ya, ternyata hasil pengalaman saya belajar di luar itu cukup baik, bisa diterapkan di Indonesia. Luar biasa. Cuma ada yang sesi terakhir itu. Beberapa catatan saya itu kira-kira kalau fokusnya betul ke PAUD itu menjadi sangat baik. Ya, seperti PAUD Indonesia itu seperti PAUD-PAUD di negara maju gitu. Itu lumayan itu refleksinya. Idenya sederhana sebetulnya. Gimana kita bisa melihat PAUD yang bagus dan bisa diterapkan di Indonesia. Browsing lah saya, ketemu ternyata. What is that? Apa itu Bapak? PAUD terbaik dunia itu ada di Milan. Kenapa Bapak bisa bilang Reggio itu? Emilia. Ya, apa yang Bapak ambil? Nah, situ lesson-nya itu di mana? Apa itu Pak? Saya cari dulu kan? Cari dulu. Ya, kebetulan kan hampir beririsan Indonesia mau perubahan ke kurikulum merdeka itu. Kurikulum merdeka. Sebelumnya, kemudian kira-kira ide ke depan itu apa?
ide ke depan itu bagaimana anak-anak betul-betul terlibat di dalam pembelajaran. Dapatlah kata kunci. Oh, di Milan Italia itu fokusnya ke project based learning. Pergilah saya ke sana studi di Rea Institute. Nah, disitulah saya betul-betul menemukan bagaimana praktek pembelajaran berbasis project yang cukup baik, bahkan sangat baik, ya, itu diterapkan di PAUD. Ya, jadi mungkin selama ini kita memandang bahwa project based learning itu tidak bisa diterapkan di PAUD. Betul. Justru kita bisa menerapkan project based learning itu sejak dini, misalnya di STEM. STEM itu kan bisa menggunakan, benar nggak nih Pak? Ini pohon dikoreksi kalau saya salah. Justru dengan pendekatan STEM itu kita bisa juga menerapkan pembelajaran berbasis project. Dan di situ mungkin banyak terjadi stimulasi ya kepada anak PAUD. Jadi Bapak luar biasa sebenarnya ini ya. Jadi Bapak ini luar biasa padat sebagai konsultan. Lalu juga nih saya dengar Bapak juga produktif dalam menulis beragam buku gitu. Nah, alhamdulillah itu. Ya, saya kebetulan itu perlu saya ceritakan. Saya itu memang suka menulis. Saya menulis itu dari tahun 92. Jadi kalau di total sampai sekarang ini, saya pernah ngitung loh, sekitar 168 buku. 100 ya, hampir 200 ya, 200 ya. buku. Nah, Belum sekarang termasuk sedang dipersiapkan ada nih. Iya, belum yang juknis ya itu ya, belum, Pak. Belum yang modul-modul ya. Dari mungkin belum. Sekitar 400. Oke, boleh. Makasih Bapak. Oke, Pak Ali. Nah, sekarang kita geser nih Bapak Ali. Ini saya pengen menggali terkait dengan organisasi atau asosiasi pelatih PAUD Indonesia. Ya. Jadi kita mengetahui bahwa APAUD itu adalah sebuah wadah independen pelatih PAUD se-Indonesia, di mana Pak Ali nih sebagai pengurus pusat ya, pengurus pusat didaulat jadi ketua. Nah, di mana otomatis siapapun itu yang ada di wadah APAUD harus memegang kode etik pelatih. Nah, sebenarnya menurut Pak Ali nih, mengapa kehadiran lembaga seperti APAUD ini menjadi begitu penting dalam transformasi pendidikan khususnya di PAUD? Gimana Bapak? Saya pergi ke banyak negara kan ya. Ternyata mereka itu punya indikator kunci layanan PAUD yang sukses, yang berhasil, yang berkualitas. Nomor satunya itu ternyata guru. Nomor satunya itu. Jadi saya pergi ke banyak tempat itu nomor satunya guru. Guru dipastikan ketemu tuh benang bagaimana merah, guru benang merahnya. Ternyata guru yang bisa melayani itu adalah mereka yang bisa studi di perguruan tinggi, diploma kalau di banyak negara. Walaupun sekarang bergeser ke S2 atau S1 karena konsep S1 itu kan milik Indonesia. Pulang ke Indonesia berarti di Indonesia difasilitasinya S1. Saya coba tuh survei kondisi guru PAUD Indonesia. Dan gimana ternyata, itu Bapak? Itu hanya 1-2% lebih yang baru S1. Oh, ini terkait dengan kualifikasi gurunya. Iya, kualifikasi guru. Kemudian saya coba ngitung itu. Maaf nih saya langsung. Saya ngitung gimana cara menyelesaikannya. Kita hitung-hitung perguruan tinggi. Kebetulan saya ada komunikasi dengan Dikti. Kira-kira bisa nggak menyiapkan guru dengan cepat dengan jumlah perguruan tinggi yang ada prodi PAUD? Ternyata tidak mampu. Karena prodi PAUD waktu itu posisinya hanya ada 8 jurusan di seluruh IKIP. Kemudian ada 11. Kemudian kami meminta minimum 75 jurusan. 75 kampus maksud saya. 75 kampus Indonesia. Tidak mungkin. Akhirnya kami mengandalkan hanya 8 sampai 11 perguruan tinggi. Kemudian kami kalkulasi kebutuhan pendidik PAUD Indonesia membutuhkan waktu 91 tahun untuk meng-S1-kan, meningkatkan kualifikasi dengan dengan fasilitasi 8 sampai 11 perguruan tinggi. Pendidikan formal baru perguruan tinggi. Jadi solusinya? Iya, solusinya tidak mungkin anak-anak menunggu dia berjenggot gitu ya, berubah gitu ya. 90 tahun. Akhirnya kita hantarkan ke pihak berwenang, ke direktorat, ke kementerian. Ini harus ada treatment melalui pelatihan. Itu yang disebut diklat berjenjang tadi. Kita desain diklat berjenjang. Kemudian ternyata itu bisa jadi alat untuk membekali guru-guru. Makanya kita targetkan diklat berjenjang ini dia minimum punya, kita sebut namanya minimum license.
punya sertifikat minimum dia, jadi tidak keliru. Betul. Menjadi ngajar. Ya. Oh, jadi saya bisa katakan bahwa nanti walaupun dia tidak berkualifikasi S1, tapi paling tidak pemerintah sudah membekali mereka dengan diklat berjenjang. Dan itu dan diklatnya juga outputnya terstandar ya Pak ya. Terstandar ya, seperti Bapak tadi. Jadi artinya kita bisa menjamin kualitas guru PAUD tidak kalah dengan guru PAUD yang berkualifikasi S1. Tapi saya juga tertarik tadi itu Bapak bilang tadi butuh 90 tahun kalau kita mengandalkan perguruan tinggi. Oke. Ini kita sedang ke suatu era digital, Pak. Yeah. Dan ini saya dengar katanya ketika bicara coding dan AI, ini kita sebagai adik-adiknya dari kakak-kakaknya ini PAUD itu ternyata PAUD juga harus dibekali dengan kemampuan coding dan kecerdasan artifisial nih. Nah ini gimana nih yang perlu kita lakukan LPD, PP, APAUDI yang saya lihat ini katanya sudah resmi menjadi mitra Kemendikdasmen melalui SK Dirjen GTK itu katanya nih ya, bukan katanya tapi ini saya mendapatkan dari sumber yang memang sangat valid bahwa APAUDI itu bisa menyelenggarakan diklat coding dan KA. Nah ini gimana Pak? Banyak guru PAUD yang mendengar kata AI itu kayaknya agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Duh berarti harus komputer gitu ya, harus punya keterampilan mengkodifikasi. Nah, bagaimana nih caranya APAUDI nanti membekali mereka supaya mereka itu tidak punya suatu mindset bahwa yang namanya AI itu sulit gitu ya, dan bagaimana caranya nih APAUDI membekali mereka agar nantinya ketika mereka membekali anak PAUD itu sudah siap bahwa nanti ketika dia ke SD nanti mereka sudah siap secara mindset untuk bahwa ke depan nih mereka akan ke jenjang berikutnya akan menghadapi tantangan yang lebih hebat lagi nih. Gimana menurut Pak Ali nih? Nah ini memang cerita lebih luas kiprah dari APAUDI. APAUDI memang misi besarnya itu adalah membantu kan, membantu untuk pencapaian kualifikasi yang lebih cepat. Jadi hasil pelatihan diklat berjenjang itu untuk mencapai kualifikasi S1 dengan program RVL. Tapi kami juga terus mengembangkan profesionalitas dan kualitas. Salah satunya mengidentifikasi apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh guru-guru untuk membekali anak-anak. Nah, salah satu sekarang yang kita pelajari itu adalah bagaimana anak-anak juga diberikan termasuk guru-gurunya, tentu dimulai dari gurunya. Itu adalah kemampuan coding KA. Memang ada pertanyaan betul ya, pertanyaannya memang bisa coding KA diberikan di anak usia dini di jenjang PAUD. Bisakah dia ditransfer atau dimulai di treatment gitu lah ya, lewat AI dan seterusnya, lewat menggunakan perangkat-perangkat komputer, karena asumsinya ke situ. Asumsinya ke situ. Ternyata setelah kita dalami tidak. Jadi penyampaian coding KA itu bisa yang sifatnya tidak menggunakan plug. Tidak menggunakan komputer, perangkat-perangkat. Kita gunakan pendekatan namanya unplug approach kayak gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan perangkat-perangkat yang ada di sekitar anak, perangkat-perangkat dengan menggunakan alat-alat mainan. Yang penting konsep-konsep terkait coding KA itu masuk. Ya, logika, struktur, prostruktur, pola-pola itu masuk semuanya. Yang penting itu adalah bagaimana bisa membekali anak-anak yang mindsetnya itu, mindsetnya itu betul-betul tumbuh, betul-betul berkembang. Growth mindset juga bisa di usia dini ya Pak ya? Sangat bisa, sangat bisa. Bahkan hasil riset terakhir tim kawan-kawan dari luar tentu Pulan dan kawan-kawan, ada Morrison dan kawan-kawan, itu ternyata growth mindset jika diaplikasi atau ditumbuhkan, dikembangkan sejak usia dini itu luar biasa dampaknya. Luar biasa. Termasuk tadi ya, jika di-embedded dengan apa? Dengan coding KA, itu luar biasa. Luar biasa banget itu ya. Cuman tantangan satu. Gimana Bapak? Tantangannya itu coding KA di PAUD akan sukses manakala dimulai dari gurunya. Kembali ke gurunya. Baik. Karena anak-anak itu
akan sangat tergantung dari bagaimana guru memiliki kemampuan untuk mendampingi mereka. Baik, Sobat Cindo, tak terasa obrolan kita ini singkat tapi mendalam ya Pak Ali ya. Nah, sebelum kita berpisah, apa pesan Bapak untuk para guru dan pelatih PAUD yang ada di Sumatera Selatan? Kuncinya sederhana, anak hebat itu dilahirkan oleh guru yang hebat. Guru yang hebat itu adalah guru yang terus belajar. Sekarang ada prinsip ya yang cukup baik, ini dikembangkan di banyak negara dengan konsep namanya lifelong practitioner learning. Lifelong practitioner learning. Ya. Okay. Itu adalah maknanya bahwa guru yang hebat itu dia yang menanamkan dalam dirinya itu adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Okay. Nah, jadi maknanya begini. Kalau guru-guru mau hebat, pastikan mereka, pastikan ibu-ibu dan bapak-bapak itu terus belajar. Kalau guru tidak mau belajar, kita ambil kutip dari John Dewey ya, dia ahli progressive learning ya. Katanya guru yang tidak belajar itu hak mengajarnya hilang. Guru yang tidak belajar, hak mengajarnya hilang. Oleh karena itu, guru tidak boleh berhenti belajar. Oke, jadi terima kasih banyak ya, Pak Ali, Pak Dr. Ali Nugraha lengkapnya ya. Ini kita sebenarnya nih agak mencuri-curi waktu untuk bisa podcast dengan Bapak dan apa yang sudah kita obrolkan ini sangat menginspiratif. Terima kasih Bapak dan Sobat Cindo, semoga obrolan hari ini membuka cakrawala baru bagi kita semua, dan saya Dian Ekawati pamit mundur. Dan ingat pesan Pak Ali tadi apa? Lifelong practitioner learning. Kalau guru mau belajar, tidak mau belajar, maksud kami hak mengajarnya hilang. Bersama-sama mari kita menciptakan perubahan nyata untuk masa depan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Podcast Cindo, cerita insan pendidikan Wong Kitogalo.